Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi. Pengertian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, ada asas koperasi nih. UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Karena itu dalam pengembangan koperasi, rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Landasan koperasi ada 4. Yang pertama, landasan ideal. Koperasi Indonesia adalah Pancasila didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pandang hidup dan ideologi bangsa Indonesia. 2. Sebagai landasan struktural. Sudah dijelaskan pada UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga ini adalah landasan operasional. Merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Keempat adalah landasan mental. Koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Setiap anggota harus punya rasa setia kawan dengan anggota lainnya, yang juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi. Fungsi dan peran koperasi ada 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, ada berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tujuan koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip koperasi ada 7. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 3. Mandiri. 4. Pembagian SHU secara adil. 5. Pemberian balas jasa terhadap atas modal. 6. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. 7. Kerjasama antar koperasi. Perangkat organisasi koperasi. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Nah, di dalam rapat anggota sendiri itu ditetapkan A. Anggaran dasar, B. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang C. Ada pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, D. Perencanaan kerja, rancangan anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Nah, yang E ada pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, F. Pembagian sisa hasil usaha, G. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi, dan yang H ada rapat anggota dilaksanakan minimal sekali dalam 1 tahun. 2. Pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. A. Tugas pengurus. 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 5. Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib. 6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. B. Wewenang pengurus. 1. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan. 2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabannya dan keputusan rapat anggota. 3. Pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan dapat dipilih sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. A. Tugas pengawas. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. B. Wewenang pengawas. 1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi. 2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengelolaan koperasi. 1. Keanggotaannya. Dilihat dari keanggotaannya, koperasi di Indonesia dibedakan menjadi A. Koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorangan dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya 1 kantor atau usaha, 1 kelurahan atau desa, 1 kecamatan. Contoh koperasi pegawai KUD. B. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Koperasi sekunder terbagi lagi sebagai berikut. 1. Koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang anggotanya minimal 5 koperasi primer. Wilayah kerjanya 1 kota atau kabupaten. 2. Jenis usaha. Dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan koperasi dikembangkan menjadi A. Koperasi produk. Koperasi produk adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. B. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini kegiatan menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. C. Koperasi simpan pinjam. Koperasi ini kegiatan usahanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. D. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis. Misal selain sebagai koperasi simpan pinjam juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Makna dari logo gambar koperasi bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia. Gigi roda melambangkan usaha yang terus-menerus oleh koperasi. Rantai melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia. Limbangan melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai koperasi Indonesia. Gambar bunga bermakna bahwa koperasi di Indonesia harus senantiasa berkembang mengikuti zaman, dinamis, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatan serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Gambar 4 sudut pandang mempunyai makna sebagai arah mata angin sebagai koperasi harus dapat sebagai organisasi penyalur aspirasi berandas sifat kerakyatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi serta siap dalam menuju persaingan global. Tas Koperasi Indonesia ditulis dalam huruf yang modern mengandung arti koperasi harus dan siasa maju sesuai kebutuhan zaman. Teks tersebut ditulis berjejer rapi mempunyai arti bahwa ikatan anggota dan pengurus yang kuat. Warna pastafel dalam lambang Koperasi Indonesia mencerminkan sikap berwibawa, ketabahan, kemauan, dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat. 4. Kuncup bunga digambarkan saling bertautan membentuk lingkaran. Artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi saling bekerja sama membutuhkan satu dengan yang lain. Di sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Landasan hukum koperasi sekolah. Berdirinya koperasi sekolah yaitu yang pertama, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor 638 atau AKPTS atau Menteri atau 1974 tentang ketentuan pokok mengenai koperasi sekolah. Yang kedua, Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
0/1988/P/1984 dan Menteri Koperasi nomor 51/M/KPTS/Romawi 3/1984 tertanggal 22 Maret 1984. Yang ketiga, Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5/U/1984 tentang pendidikan perkoperasian. 4. UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, ciri-ciri koperasi sekolah. Yang pertama, koperasi sekolah tidak berbadan hukum. Yang kedua, anggotanya adalah siswa sekolah tersebut. Yang ketiga, keanggotaan berlangsung selama yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa sekolah. Yang ketiga, koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Yang ketiga, tujuan koperasi sekolah untuk mendidik siswa latihan berkoperasi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian, untuk melatih siswa bertanggung jawab, disiplin, dan bergotong royong. Tahap-tahap pendirian koperasi. A. Tahap persiapan. Pertama, mengumpulkan informasi tentang koperasi sekolah dan berkoordinasi dengan kantor koperasi setempat. Yang kedua, menentukan waktu, tempat, dan acara rapat pembentukan koperasi sekolah. Yang ketiga, membuat rancangan AD/ART. Yang keempat, membuat rancangan program. Tahap yang kedua yaitu tahap pembentukan. Pada tahap ini mengadakan pembentukan rapat dihadiri undangan. Yang pertama, kepala sekolah dan dewan guru. Yang kedua, siswa minimal 20 orang. Yang ketiga, pejabat kantor koperasi. Yang keempat, perwakilan orang tua siswa. Yang dibahas pada rapat tersebut adalah A. Pembentukan koperasi sekolah, B. Pemilihan pengurus dan pegawai koperasi, C. Penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, D. Penetapan di bidang usaha. Tahap ketiga yaitu tahap pengesahan. Tahap ini mengajukan pengesahan ke kantor koperasi setempat dengan melampirkan yang pertama, anggaran dasar atau akta pendirian koperasi rangkap 3 yang asli bermaterai. Yang kedua, berita acara pembentukan koperasi. Yang ketiga, neraca awal koperasi. Pengelolaan koperasi sekolah. Yang pertama, di bidang keanggotaan. Perlu diatur tentang syarat keanggotaan, masa berakhir, hak dan kewajibannya, persyaratan jadi anggota koperasi. Yang pertama, siswa terdaftar aktif di sekolah tersebut. Yang kedua, siswa sanggup memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, siswa memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi. Keanggotaan siswa pada koperasi akan berakhir jika siswa meninggal dunia, siswa pindah sekolah, siswa berhenti sekolah baik karena telah lulus dari sekolah tersebut atau karena alasan lain. Hak siswa sebagai anggota koperasi sekolah, yaitu yang pertama, memilih dan dipilih sebagai pengurus. Yang kedua, memberikan saran baik diminta maupun tidak. Yang ketiga, mendapatkan SHU sesuai ketentuan. Yang keempat, mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lainnya. Yang kelima, memberikan suara dalam rapat anggota. Yang keenam, mengetahui perkembangan koperasi. Selain memiliki hak, anggota juga memiliki kewajiban, diantaranya mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam memajukan koperasi. Yang ketiga, menjaga nama baik koperasi sekolah. Yang kedua, bidang organisasi. Bidang ini berkaitan dengan perangkat organisasi koperasi yang meliputi rapat, anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiganya harus berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, di bidang administrasi. Koperasi perlu melengkapi administrasi keanggotaan dan administrasi keuangan sesuai prinsip yang berlaku. Yang keempat, bidang permodalan. Modal koperasi sekolah bisa dari modal sendiri maupun modal dari luar. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan yang berasal dari SHU yang tidak dibagi. Yang kedua, modal dari luar yaitu modal yang berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari bank, pinjaman dari koperasi lain,
ataupun sumber lainnya. Kelima, pembinaan. Kepala sekolah dan guru harus memberikan pembinaan secara kontinu guna kelancaran dan kelangsungan koperasi sekolah. Sisa hasil usaha atau SHU. SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, pajak, dan kewajiban pada tahun yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan, perkoperasian, dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. SHU yang dibagikan pada anggota dalam bentuk yang pertama, jasa modal atau jasa simpanan. Jasa modal ini dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya simpanan anggota tersebut di koperasi. Semakin besar simpanan, maka akan semakin besar jasa simpan yang diterima. Yang kedua, jasa anggota atau jasa usaha. Jasa anggota dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusinya pada koperasi sesuai dengan jenis koperasinya. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi besarnya jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota berbelanja di koperasi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Besarnya jasa pada koperasi simpan pinjam tergantung dari jumlah jasa pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi.